Kita hidup dalam masyarakat yang seringkali menilai seseorang dari tampilan luar, dari status, dari jabatan, dari apa yang mereka pakai, kendarai, dan tempati. Tapi bagaimana jika suatu hari, seorang wanita dengan gelar dan pangkat tinggi, wanita cantik yang menjadi simbol keberhasilan dan kemajuan karir, justru memilih menikah dengan seseorang yang setiap harinya dianggap rendah oleh masyarakat? Apakah itu keputusan bodoh atau justru bentuk kebijaksanaan tertinggi? Inilah kisah Kompo Arlina Prameswari, seorang polisi wanita teladan, cantik, cerdas, dan disegani. Dan inilah pula kisah Darto, seorang tukang sampah dengan kehidupan yang begitu sederhana, namun memiliki kekayaan batin yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Kompo Arlina Prameswari adalah anak dari seorang pensiunan jenderal dan ibu yang aktif di dunia sosial. Sejak kecil hidupnya tidak pernah kekurangan. Ia tumbuh dengan disiplin militer, pendidikan terbaik, dan dorongan untuk selalu menjadi nomor satu. Sejak SMA, ia sudah bercita-cita menjadi polisi wanita. Bukan sekadar karena seragam, tapi karena ia ingin membantu orang lain, memberi perlindungan, dan menjadi simbol keadilan yang berwibawa. Keinginannya tercapai. Ia masuk Akpol, lulus dengan predikat terbaik, dan dengan cepat naik pangkat berkat prestasi dan dedikasinya. Dalam usia 29 tahun, ia sudah menjabat sebagai Kompo di Divisi Hukum Polda Metro Jaya. Karir cemerlang. Wajahnya pernah muncul di iklan program kepolisian dan majalah wanita karir. Tapi hidupnya ternyata sunyi. Meski banyak yang mendekat, belum ada yang bisa menyentuh hatinya. Semuanya terasa sama, terlalu dibuat-buat, terlalu pamer jabatan, terlalu menilai dari gelar dan status. Ia mulai merasa lelah. Di sisi lain kota Jakarta, ada seorang pria sederhana bernama Darto. Ia bekerja sebagai tukang sampah sejak usia 19 tahun. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya sakit-sakitan. Ia tidak tamat SMA, tapi tidak pernah menyerah dalam hidup. Setiap pagi pukul 3, ia sudah menyusuri gang sempit dengan gerobak, mengangkut sampah warga satu persatu. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan. Darto bukan hanya tukang sampah biasa. Di kampungnya, ia terkenal sebagai orang yang jujur dan rajin membantu warga. Ia memperbaiki jalan gang, membuat taman dari barang bekas, dan bahkan mengajar anak-anak kecil membaca. Ia hidup dalam keterbatasan, tapi tidak pernah mengeluh. Satu-satunya kekayaannya adalah hatinya. Pertemuan pertama mereka sangat biasa. Arlina saat itu mengalami insiden kecil. Sepedanya bocor saat hendak berangkat ke kantor. Ia tidak membawa HP, dan jarak ke rumah cukup jauh untuk berjalan. Ia memilih jalan kaki. Saat melewati sebuah gang sempit, ia bertemu Darto yang sedang menarik gerobaknya. Darto menatapnya sekilas, lalu menyapa dengan sopan. Sepedanya bocor ya, Bu? Arlina, yang terbiasa dipanggil dengan hormat dan berjarak, merasa aneh mendengar nada suara pria itu. Tidak merendahkan, tidak menggurui, tapi tulus. Darto menawarkan mengantar pulang dengan gerobak kosongnya. Awalnya Arlina menolak, tapi karena lelah, akhirnya ia menerima. Dalam perjalanan itulah pertama kalinya ia merasa diperlakukan sebagai manusia biasa, bukan polisi, bukan pejabat, bukan simbol. Setelah pertemuan itu, Arlina sengaja melewati gang yang sama setiap pagi. Darto pun mulai menunggu di titik yang sama. Kadang mereka hanya saling senyum, kadang bertukar sapaan. Sampai suatu hari, Darto memberanikan diri mengajak Arlina untuk mampir ke rumahnya. Rumah kecil berdinding kayu, beratap seng. Tapi bersih, rapi, penuh tanaman gantung hasil daur ulang. Arlina tertegun. Ia tak menyangka, pria yang hanya dikenal sebagai tukang sampah memiliki rumah yang lebih hidup dibanding apartemen mewah miliknya. Hari demi hari, rasa itu tumbuh. Diam-diam, perlahan, mendalam. Darto tidak pernah menyatakan cinta. Ia hanya hadir,
Menyediakan telinga saat Arlina ingin bicara, menawarkan bantuan tanpa diminta, dan memberi perhatian yang tak bisa ditemukan dalam dunia glamor Arlina. Ketika akhirnya Arlina mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia akan menikah dengan Darto, rumah itu berguncang. Ibunya menangis, ayahnya mengamuk, teman-teman kantor menertawakannya. Bahkan atasannya menyindir, "Kamu wanita cerdas, cantik, punya masa depan. Kok menjerumuskan diri ke jurang?" Arlina tak menjawab. Ia hanya menunjukkan satu hal, bahwa cintanya adalah keputusan sadar, bukan emosi sesaat. Ia tak peduli gelar atau penghasilan. Ia melihat Darto sebagai pria yang tahu menghargai, menjaga, dan menyayangi. Dan akhirnya, mereka menikah. Minggu pertama setelah menikah, Arlina pindah ke rumah Darto. Ia melepaskan semua kenyamanan. AC, air panas, sofa empuk, dapur modern. Tapi ia tak mengeluh. Ia justru merasa ini adalah pertama kalinya ia benar-benar hidup. Pagi-pagi ia ikut membantu membersihkan sampah bersama Darto. Siang ia dinas. Sore ikut rapat RT. Malam mengajari anak-anak membaca. Dan ia merasa damai. Darto, dengan dukungan Arlina, mengembangkan program bank sampah. Ia mulai membentuk koperasi untuk mengelola sampah menjadi barang daur ulang. Arlina membantu dengan administrasi dan pelatihan hukum. Tak disangka, dalam 2 tahun, koperasi mereka berkembang jadi skala kota kecil. Komunitas internasional mulai melirik. Media meliput. Seminar mengundang mereka. Bahkan Presiden mengundang mereka sebagai simbol gerakan dari sampah menjadi berkah. Darto diangkat sebagai duta lingkungan nasional. Ia tetap tak mau pindah rumah. Katanya, "Saya tidak ingin lupa dari mana saya berasal." Sementara Arlina diangkat sebagai Kapolres wanita pertama dari jalur pemberdayaan komunitas. Ia dikenal bukan karena pangkat, tapi karena pengaruh sosial yang nyata. Kini, 8 tahun telah berlalu. Mereka hidup bahagia. Tidak punya rumah mewah, tapi punya taman edukasi anak-anak. Tidak punya jet pribadi, tapi punya sepeda tandem yang mereka naiki setiap pagi. Arlina tidak pernah menyesal. Karena di dunia ini, yang paling mewah bukanlah rumah, tapi hati yang penuh cinta. Dan Darto telah memberikannya rumah yang tidak bisa dibeli dengan uang.